kali ini Anda menyaksikan program Proaktif. Program ini merupakan program kerjasama dengan Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana kita akan berkegiatan dengan anggota Dewan. Dan kali ini saya ada di Kabupaten Boyolali. Saya akan berkunjung bersama dengan Ibu Paramita. Ibu Mita ini merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan berkunjung ke beberapa tempat dan kita akan langsung saja bertemu dengan Ibu Mita. Halo Ibu Mita, apa kabar? Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah. Ibu, gimana hari ini kita akan berkunjung kemana saja, Bu? Hari ini rencananya nanti kita akan ke pabrik briket tempurung kelapa di Desa Kembang, ada di bawah sana. Terus nanti kita mengunjungi Taman Toga Arboretum di Desa Sampetan. Habis itu nggak jauh dari situ nanti kita ke Wihara Giri Kedaton di nggak jauh-jauh dari situ lah. Jadi masih satu wilayah ya, Bu? Iya. Ini udaranya cukup dingin, Bu. Tapi kayaknya udah biasa sih, Ibu Mita ya. Udah biasa. Karena kan memang apa itu Kabupaten Boyolali itu yang di sisi mana ya? Barat atau sisi mana? Kan memang diapit Gunung Merbabu dan Merapi. Yang sisi sini Andong. Jadi udah biasa. Ya. Ibu Mita, kita langsung aja berkunjung ke tempat pertama. Tujuan pertama, boleh. kita langsung ke lokasinya. Pertama kita kemana, Bu? Pertama kita ke pabrik briket tempurung kelapa. Oke, kita langsung ke lokasinya. Let's go, Bu. Mbak Anggi, jadi sekarang ini kita udah nyampe di pabrik briket tempurung kelapa yang saya cerita tadi. Ini di Desa Kembang. Halo Mas. Oh, Pak Rita. Ini manajer di sini. Oke, Anggi. Ya, selamat datang. Iya. Jadi gimana, Bu Mita? Boleh dijelaskan ini seperti apa? Kok ada pabrik briket gitu di tengah-tengah Iya, kota iya. Boyolali? Ya makanya Mbak Anggi kaget nggak ketika masuk dari jalan raya, masuk ke dalam ternyata ada pabrik sebesar ini di sini. Betul, Nah, betul. jadi ini masuknya UMKM ya Mas? Ya, Jadi apa patut kita apresiasi ya Mbak di sini karena adanya pabrik ini di tengah-tengah desa yang sebesar ini bisa menyerap tenaga kerja yang tenaga kerjanya itu memang orang-orang lokal di sini ya Mas Tio ya. Jadi apalagi kalau kita lihat di sini pekerjanya itu banyak ibu-ibu perempuan. Aduh luar biasa ini. Jadi baguslah ini. Maksudnya ada pabrik di sini, ada manfaatnya untuk warga sekitar sini. Iya. Memang apa kita harapkan itu adanya usaha di suatu tempat itu bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sini. Iya. Kalau boleh tahu ini dari tahun berapa, Bu Mita? Dari tahun 2019 ya, Mas Tio. Jadi sebelum pandemi sudah established ya. Ya. Iya, ini nggak kena efek pandemi ya, Mas. ya alhamdulillahnya seperti itu, kita intinya teman-teman masih bisa kerja semua lah di saat pandemi itu. Jadi kita tidak perlu untuk memberhentikan mereka. Jadi tetap adanya kerjaan, tetap kita bisa running di sini di tiket ini. Ini Mbak, kalau dilihat ini ibu-ibu yang mungkin rata-rata umurnya 40 ke atas ya Mbak, bisa bekerja di sini. Mungkin yang sehari-hari biasanya dulu sebelum ada pabrik ini mungkin cuma di rumah ya Bu. Ini alhamdulillah ada pemasukan. Berarti kan pabrik ini di sini ada manfaatnya. Kalau ibu-ibu ini punya penghasilan, ibu-ibu ini membelanjakan uangnya, ada daya beli di sini. Toko-toko di sekitar sini jadi laris juga. Jadi roda perekonomian itu berputar.
pendapat Ibu sendiri dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, harapannya untuk kedepannya pabrik briket ini ke di Kabupaten Boyolali, bagaimana Bu Mita? Harapan saya ya pabrik-pabrik, ini kan udah ada pabrik, nggak cuma satu aja, ada banyak ya Mbak. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai pabrik kayak gini harus kita dukung. Jangan sampai nanti dia tutup, ya kan Mbak? Apalagi pandemi seperti sekarang ini nih, banyak sekali sektor usaha yang terdampak. Tapi kalau ini kan untuk sisa ini kebutuhan, mungkin kebutuhan sekunder apa ya, setelah orang makan kan biasanya pakai itu ya. Harapan saya jangan sampai ini tutup. Kalau tutup bagaimana nasib karyawan-karyawan yang di sini? Makanya harus kita support. Harus kita support. Bu Mita, setelah ini kita mau ke lokasi mana lagi Bu? Kita ke Taman Toga Arboretum di Desa Sampetan. Kita langsung aja ke lokasi selanjutnya Bu. Sudah berapa lama sih Pak Taman Toga ini berdiri? Terus konsepnya seperti apa? Kenapa kemudian jadi Taman Toga dan lain sebagainya Pak? Oh, Taman Toga itu diadakan sudah lama ya. Dengan adanya diadakan Taman Toga itu berkaitan dengan penyakit masyarakat. Itu kan sebenarnya kita itu sudah tersedia semua. Sudah tersedia obatnya di sekitar kita. Di sekitar kita, tinggal kita gitu loh. Jadi desa mengumpulkan itu per RT. Jadi setiap RW itu sudah ada untuk Taman Toga. Setiap RW. Tapi ini di sini dibangun di tanah desa, masing-masing RW. Ini ya Pak punya tempat gitu ya. Dari Bu Mita sendiri dari Komisi B Bu, dukungan support Taman Toga ini bentuknya seperti apa Bu? Untuk pengembangan desa wisata. Kita bisa bantu untuk bantuan desa wisata itu untuk dikembangkan jadi lebih bagus lagi ya Pak. Persoalannya itu kalau bangun gampang Pak. PR-nya di mana-mana itu promosi. Jadi ini PR Pak, promosi. Sekarang ada media sosial, perkembangan teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan seperti ini, wisata di sini. Di Sampetan tuh ada tempat wisata gitu. Tapi jangan hanya misalnya viral tuh kadang kalau tuh cuman sebentar tok Pak. Habis itu hilang. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Di Komisi B itu teman-teman juga sering menyampaikan
kita tuh kendalanya promosi. Nek wis viral ki yo virale gur sedelok tok bar kuwi mandek. Jadi memang harus ada inovasi-inovasi terus. Jadi kalau kalau mungkin bisa melibatkan pemuda, Pak. Biasanya nek pemuda ini kreatif ya, Mbak. Iya. Bisa dilibatkan Kelompok masyarakat. pemuda Karang Taruna tuh biasanya cah nom-nom saiki ini kreatif. Nah, pemirsa, setelah tadi kita sudah berkeliling di Taman Toga, tanaman obat keluarga yang pastinya memberikan manfaat juga. Dan selain potensi alam, ternyata warga masyarakat di Sampetan itu juga mengembangkan di bidang ekonomi. Ini di sini kita sudah banyak Iya, hanya ada. kita Pak Kades. Iya. Ada banyak sekali ternyata potensi di Desa Sampetan. Produk-produk UMKM. Ada apa aja sih Bu di sini? Nah, ini yang menarik, ini stik daun katuk nih, Mbak. Kan mungkin ada ibu-ibu itu yang nggak suka kalau misalnya ibu-ibu yang menyusui itu kan katanya kalau makan sayur katuk kan bisa meningkatkan produksi ASI. Nah, yang nggak suka, termasuk saya nggak suka, baru tahu ini inovatif sekali daun katuk dibikin stik. Malah ini ada lagi yang rambak dari kencur, Mbak. Ini pengen ngerasain ini. Oh iya. Nah, Ini ini. belum ada ya Bu ya? Iya, maksudnya. Terus ini adas dibikin keripik kayak gini juga. Terus ini apa ini? Pegagan nih, dari daun pegagan ini. Nah, mengatasi kecemasan, stres dan depresi. Nah, ini Di sini ternyata juga apa ini? Potensi ada. Potensinya banyak. iya, nggih Pak, nggih. Dan ini benar-benar diorganisir dengan baik gitu, Mbak. Ini ya Mas Pak Kades, dikelola sama PKK nggih. Iya, dikelola sama kelompok ini. Cuman ini PR-nya PRT, Mbak. Nanti ke depan ini diurus izin PIRT-nya. Ini ada madu juga ini, Mbak. Ini madunya tadi saya udah nyobain, ini asli, katanya nggak ada tambahan gula. Kita tahu kan, Mbak, madu-madu sekarang yang dijual tuh kan banyak sekali banyak dicampuri ya. Ini masih asli loh. Madu murni lereng merbabu. Iya, ini ada gula asem. Iya. Potensi warga ini kan ekonomi kreatif ya, bisa mendatangkan tambahan penghasilan untuk warga. Selain memang kan mata pencaharian pokok warga di sini itu kan bertani ya Pak. Tapi ini ada kreativitas yang baru. Mbak Anggi, ini sekarang kita udah sampai di Giri Sasono Semedi. Tempatnya ada di sana, di atas sana. Kita jalan ke sana ya. Yang tadi saya cerita, nanti kita ke wihara. Iya, ya ini masih di komplek Desa Sampetan. Pak. Tahun 2021 dari Koramil. Nah, disematkan Desa Pancasila. Kenapa Desa Pancasila? Karena di sini tuh berbagai macam pemeluk agama ada. Buddha, Hindu, Islam,
Kristen Katolik. Ya. Ada wihara, ada gereja juga ya Pak, ada masjid. Dan kerukunan toleransi umat beragama di sini itu tinggi. Kalau misalnya umat Buddha ada acara keagamaan yang besar, itu warga di sekitar yang agamanya nggak Buddha itu gotong royong membantu. Historikal, boleh Bante menceritakan masyarakat yang ada di sini dengan perbedaan dan keberagaman yang ada seperti apa sih Bante? Iya, karena perbedaan agama yang ada di sini enggak menjadikan satu perenggan komunikasi, karena di sini juga ada yang dinamakan perkumpulan gotong royong. Perkumpulan gotong royong seperti di lingkungan wihara ini ada 2 perkumpulan gotong royong, ada Trimanunggal sama Tridamarsari. Tridamarsari. Beliau memberikan satu kontribusi yang sangat besar untuk kebersamaan mereka, untuk berkomunikasi dengan baik, dan mereka tidak memandang bahwa agama ini sebagai satu hal yang istilahnya itu memberikan jurang pemisah antar komunikasi mereka. Bahkan menjadi berkat karena dengan agama ini, dengan keyakinan masing-masing mereka bisa berkomunikasi dengan baik, satu sama lain bisa memberikan hubungan. Dan yang saya rasakan, walaupun saya ini termasuk pendatang baru di tempat ini, karena saya mulai hadir ke sini itu tahun 2017. Di situ ternyata di sini dulu saya pikirnya untuk membangun ini kan ya punyanya umat Buddha, sehingga saya berpikir bahwa ini ya yang kerja bakti ya umat Buddha. Tapi ternyata dari agama lain, termasuk dari kelompok gotong royong itu sendiri malah justru mengusulkan, Bante, kenapa kita nggak diminta untuk membantu kerja bakti di tempat itu, kita juga mau gitu. Sehingga akhirnya dari situlah saya tahu ternyata di sini bahwa kegiatan-kegiatan ini bukan hanya harus kita selesaikan sendiri, bahwa di yang agama lain pun juga mereka ikut peduli untuk membantu hal itu. Dari Mbak Mita sendiri, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, apa yang bisa diberikan support dari Komisi B, kira-kira apa Mbak Mita? Tentu karena Komisi B itu juga mengurusi tentang pariwisata Mbak, ya saya mendukung. Makanya kan tadi ini terintegrasi dengan desa wisata di Sampetan. Ya, jadi orang nanti dari luar Boyolali atau bahkan warga masyarakat Kabupaten Boyolali mau wisata ke Sampetan tuh tadi ke desa wisata tadi, terus terintegrasi di sini ada wihara yang bisa dijadikan wisata religi.
Mbak Anggi, alhamdulillah ini sampai di penghujung acara. Oh iya, ini sudah lokasi terakhir Ini ya. desa terakhir. Nggak lelah ya, masih semangat ya. Masih nggak Merdeka. Ini terakhir. Iya. Ini kita akan ngecek bantuan ayam KUB. Ayam KUB itu ayam kampung unggul Balingtan. Ini apa ini dalam rangka penanganan daerah rawan pangan. Jadi merupakan bantuan dari provinsi. Dari provinsi, iya, APBD provinsi. Ditujukan ke daerah-daerah yang ada petanya sih Mbak di Dinas Ketahanan Pangan itu daerah-daerah apa aja yang masuk daerah rawan pangan. Ini dibantu sama pemerintah Provinsi Jawa Tengah ayam. Ayam harapannya ini sebenarnya tuh ayam ini kalau kita lihat ayam ini itu memang tujuannya itu diberikan bantuan, tujuannya itu untuk diambil telurnya untuk pemenuhan gizi terutama proteinnya. Jadi ayam-ayam ini tuh hobinya bertelur. Jadi memang khususkan untuk ayam petelur ya. Iya, tapi harapannya dikasih bantuan ini mungkin beberapa butir pertama untuk konsumsi dulu. Kalau selanjutnya mungkin ada yang dikonsumsi, ada yang ditetaskan. Biar kan ini nanti kan umurnya kan juga nggak lama ya Mbak. Jadi ketika yang udah dibantu ini nanti waktunya udah nggak produktif, ada lagi calon indukan yang baru begitu. Betul. Total ayamnya ada berapa jumlah yang diberikan ke warga? 300 ya. 300 ekor diberikan ke 50 anggota, 50 kepala keluarga. Jadi diberikan ke kelompok afinitas. Kelompok afinitas itu gabungan dari kelompok-kelompok ya Mas. Iya, kelompok-kelompok yang apa ya termasuk terdiri dari DTKS itu yang masuk DTKS. Dari warga yang kurang mampu. Dari kelompok itu tujuannya yaitu cuma apa ya yang boleh masuk kelompok cuma dari orang yang masuk DTKS desa. Mbak Mita, sebelum kita menutup program proaktif kita hari ini, harapan kedepannya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Boyolali, boleh silakan. Harapan saya APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Karena kan APBD itu kan ya uang yang sumbernya pendapatannya kan dari pajak, dari rakyat, oleh rakyat, kembali lagi untuk rakyat, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu ya memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bantuan-bantuan itu, baik itu jalan, desa, baik itu embung, baik itu saluran irigasi, maupun bantuan-bantuan ayam, sapi, kambing, ataupun bantuan apapun itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian. Ya, betul sekali. Kita doakan harapan dari Mbak Mita mewakili Komisi B Provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah juga nanti ke depannya lebih lancar lagi, masyarakat juga bisa saling berkontribusi dengan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan khususnya di perekonomian, pariwisata dan lain sebagainya khususnya di Dapil 8 di sini dari Kabupaten Boyolali. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bersama dengan kami sampai akhir. Saya Anggi Mesyela dan juga Mbak Mita, ada Mas Toto juga, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa.